itu Mas, kalau ditanya hal ini pasti Masnya juga tahulah perasaan saya sebagai produsen atau pegiat untuk tanaman parijoto. Ya kecewa, ya pengen marah Mas, kecewa, sakit hati, iya. Halo Sobat Kita, apa kabar semua sahabat? Semoga sehat selalu dan tetap semangat menjalani aktivitas. Nah, kali ini saya sedang berada di Desa Colo. Lebih tepatnya ini di rumah Mas Trianto, pemilik sirup parijoto Alamu dan pegiat pertanian dan juga menjadi petani parijoto. Mari kita cari tahu informasi terkait sirup parijoto ini. Kita ngobrol atau kita cari informasi kepada Mas Trianto. Parijoto ini khasiatnya apa? Sudah ada sejak kapan? Dan mitos-mitosnya atau apa? Nah, mari kita ketemu dengan Mas Trianto. Halo Mas Tri, ini baru proses apa Mas? Ini proses penimbangan Mas. Penimbangan? Ya. Ini mau diolah? Ya, diolah. Ini pemilahan. Ada beberapa yang memang juga teh, jadi kita profesi istilahnya. Nah, ini Mas Trianto ini selaku pelaku usaha Ya. dari olahan parijoto Mas ya? Betul, betul. Dan juga pegiat pertanian parijoto juga. Betul. Nah, nanti kita cari informasi lebih detail terkait buah parijoto. Nah, ini mumpung ada pakarnya. Nah, jangan kemana-mana sahabat ya. Kita profesi yang proses di buat teh, karena memang premium kan kalau untuk teh. Kalau yang ini nanti paling buat campuran buat sirup. Kalau ini kebanyakan parijoto pasokan dari mana Mas? Ini kebanyakan dari lokal sini di Desa Colo. Tapi selain Colo? Selain Colo ada Desa Japan sebelah, terus ada Desa Ratawu kalau di Kudus itu. Kalau di ini Mas, di kabupaten lain? Kabupaten lain itu, tapi ya belum banyak sih. Itu di Desa Tempur Jepara ada, terus Desa Beji atau Podokan, tapi ada, cuma belum banyak sih. Mas Tri, Ya. dengan ini kan pegiat tanaman parijoto dan produsen tanaman parijoto juga. Nah, aktivitas jenengan saat ini tuh terkait tanaman parijoto itu apa aja Mas? Ya, kalau ini emang saya berawal dari aktif ke produksi sirup parijoto. Tapi di sisi lain kami juga konsentrasi di pertaniannya, mulai nanam sendiri sampai menyemangati para petani parijoto yang sudah ada. Kalau tanaman parijoto sendiri itu ditemukan sejak kapan Mas? Kalau saya itu Mas, jadi mulai lahir dan ngerti parijoto itu emang sudah dari dulu sudah ada. Kalau mbah-mbah kita cerita bahwa parijoto itu sabdo wali atau peninggalan Sunan Muria. Jadi kalau untuk lebih jelas detail kapannya saya nggak tahu. Setahu saya bahkan cerita turun temurun itu masa zaman Mbah Sunan Muria. Kalau usia tanaman sendiri Mas itu berapa lama Mas? Kalau tanaman itu mulai pembibitan sampai nongol buah pertama itu di kisaran 3 tahun lah, atau 2,5 tahun kurang lebih. 3 tahun yang idealnya 3 tahun itu sudah mulai petik. Nah, kalau ini Mas, mitos-mitosnya itu Mas, itu ada khasiat apa sih Mas tanaman parijoto ini Mas? Jadi mitos yang sudah berjalan itu adalah bagi ibu-ibu hamil yang memakan buah parijoto, lantaran makan buah parijoto, anaknya akan ganteng dan cantik dan melahirkan kondisi normal. Harapan ganteng dan cantik itu bukan hanya paras secara fisik, tapi ganteng, cantik hatinya, jadi perilakunya itu. Atau yang lama belum punya keturunan, lantaran makan buah parijoto akan mendapatkan keturunan. Itu ya kalau mitos yang cerita dari turun-temurun seperti itu sampai sekarang masih melekat. Nah, kemudian ini Mas,
Mas Tri ini kan sudah melakukan sosialisasi tanaman parijoto kepada petani-petani di lereng Gunung Muria, Mas. Yang itu meliputi 3 kabupaten, yaitu Kudus, Jepara, dan Pati. Nah, bisa dijelaskan, Mas, potensi perkembangan tanaman parijoto di 3 kabupaten saat ini, Mas? Jadi sebelum saya ngomong terkait itu, mau bercerita sedikit bahwa awal mula adanya produk sirup parijoto alamu ini emang berawal ada beberapa permasalahan. Jadi kalau saya bilangnya itu produk solusi. Kalau bulan penghujan itu nyampe buang-buang parijoto, karena kan selama ini emang dijual di wisata religi di tempat Sunan Muria, ibu-ibu pedagang itu. Tapi kalau bulan kemarau mungkin seperti inilah, itu parijoto kayak emas, kayak susah banget, terus harganya tinggi. Nah, disitulah dibuatlah produk yang awalnya sirup. Nah, dalam perjalanan untuk meyakinkan teman-teman petani parijoto di desa kami khususnya, itu kita bersosialisasi bahwa parijoto itu prospeknya bagus sekali seperti itu. Dan itu saya lakukan nyampe di desa sebelah kayak Rahtawu, kayak Desa Japan itu yang di Kudus. Dan sekitar kalau tidak salah 2 tahun yang lalu saya juga sempat sosialisasi ke Pati itu di Desa Podokan. Ada Mas Kenji, mungkin saya sebut nama saja biar mungkin kalau bisa di-cross-check. Terus di Jepara itu di Tempur atau Dukuh Duplak itu Mas Ali. Emang di situ sudah ada beberapa tanaman, cuma emang belum ada perawatan khusus. Nah, di situ saya pas sowan ke dalam Mas Ali Duplak, ketemu sama pemuda situ, terus saya lebih memotivasi untuk ayolah nanam. Kita itu hidup di desa, emang harapan kita itu ya tanaman-tanaman potensi lokal. Jadi saya siap masuk. Jadi kalau emang sudah ada buahnya, saya siap membeli. Kalau ini, Mas, jumlah banyak pohon atau yang parijoto yang dihasilkan dari 3 kabupaten itu, Mas, perbandingannya itu seberapa sih, Mas, sebenarnya? Kalau di sini kan yang satu klutek aja yang wilayah parijoto yang luasan 2,5 hektar itu tergabung di 8 petani ya. Itu 2,5 hektar. Belum yang saya sendiri punya 1 hektar loh. Yang saya sendiri itu di 2 tempat. Belum petani-petani yang lain, belum petani-petani yang baru. Kalau di Colo sendiri itu mungkin sekitar paling sedikit 5-6 hektar lah. 5 sampai 6 hektar itu tanaman parijoto. Mungkin kalau pohonnya itu 10.000 ada. Wong saya pembibitan aja 1.000 bibit, belum teman saya yang bibit yang lain itu. Itu kalau di Duplak itu kalau saya memetakan itu paling sekitar 500 pohonan. Terus di Podokan itu paling kurang lebih ya di kisaran 500 pohonan lah. Cuma yang sudah siap petik itu emang yang Tempur. Kalau yang Pati itu masih sedikit di bawahnya gitu. Terus ini, Mas, tanggapan jenengan, Mas, terkait parijoto saat ini kan sudah ditetapkan menjadi varietas tanaman lokal khas Jepara, Mas. Nah, tanggapan jenengan terkait hal ini bagaimana, Mas? Wah, itu, Mas, kalau ditanya hal ini pasti Masnya juga tahulah perasaan saya sebagai produsen atau pegiat untuk tanaman parijoto. Ya kecewa, ya pengen marah, Mas. Kecewa, sakit hati, iya. Tapi ya saya itu bukan wewenang saya. Jadi, dan seandainya disuruh apakah Jepara salah? Enggak, Pemkab Jepara juga tidak salah itu bagi saya. Karena Jepara juga punya Gunung Muria, karena Gunung Muria itu terbagi 3 kabupaten. Ya mungkin kalau saya pribadi itu lebih, kenapa Pemkab Kudus kok nggak membaca potensi itu? Gitu. Karena apa ya? Ya kalau fairnya itu emang bahwa tanaman parijoto varietas 3 kabupaten itu yang fair, karena emang di Gunung Muria yang terbagi di 3 kabupaten itu menurut saya. Tapi karena ini sudah terjadi, itu wewenang kebijakan saya serahkan ke bapak-bapak yang punya amanah itu gitu, Mas. Nah, jenengan kan juga ini, Mas, berkomunikasi baik dengan para pegiat dan petani parijoto di Kabupaten Jepara maupun Pati. Nah, tanggapan dari teman-teman sendiri itu bagaimana, Mas, terkait hal ini? Jadi setelah berita tersebar bahwa Taman Parijoto itu menjadi varietas lokal Jepara, itu teman saya yang teman Duplak yang Tempur itu
messenger saya meminta maaf, katanya beliaunya malu. Jadi kebetulan beliaunya juga bapaknya nanam, jadi beliaunya malu kok hanya Jepara ya gitu. Padahal parijoto kan emang kebanyakan kan ada di Kudus, termasuk ada Sunan Muria juga, karena parijoto juga tidak lepas dari sejarah Sunan Muria. Kenapa kok Jepara gitu? Itu temen yang dari Jepara seperti itu, malah mereka nyampe bilang gini lah, nanti ada orang kesini mencari parijoto terus pohonnya mana, kan memang belum banyak sih di sana gitu. Terus saya bilangnya ya gak apa-apa mas, mau secara hukum aja, yang penting kita itu bagaimana tanaman ini tetap dilestarikan seperti itu.